ya? Oh, Bogornya mana nih? Puting Beliung nggak? Enggak ya, alhamdulillah. Lalu Jakarta, yang Jakarta Barat ada? Ada. Wah, keren. Tepuk tangan loh ya, tiap ada yang ngasih tepuk tangan ya. Jakarta Utara ada? Jakarta Selatan? Oh, paling banyak. Oh, Jakarta Timur? Jakarta Pusat? Depok? Wih, luar biasa. Tepuk tangan semuanya untuk semangatnya malam ini. Oke, mohon maaf ini bisa ya waktu Indonesia ini sebenarnya mulai jam 7 kita ya. Jadi agak mundur sedikit. Di sini saya Meta mewakili dari KKR. Saya ingin sedikit sharing mengenai asal muasal berdirinya KKR ini. Oke, jadi alasannya gini, pertama inisiasi datang dari Mbak Iva ya, founder dari Primasis. Dia buat satu fanpage, kemudian dari fanpage interaksinya dirasa kurang, akhirnya pindah deh, migrasi ke WhatsApp semua. Alhamdulillah, saya dalam waktu 2 minggu udah berapa ya Mbak? Lebih dari 130 membernya, itu banyak banget, luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk semuanya. Jadi nanti untuk yang belum masuk WAG, saya tahu nih dari data yang masuk ke Eventbrite ada beberapa yang belum masuk WAG, bisa ikut masuk WhatsApp dulu ke saya. Nanti saya kasih linknya atau saya masukkan di 0813 19 77 9160. Untuk yang sudah terdaftar pasti sempat saya kasih tiket ya, nanti langsung WA aja. Setelah selesai acara baru saya invite. Jadi inisiasinya di awal adalah karena itu dirasa kurangnya interaksi, maka muncullah WhatsApp group. Nah, lalu kemudian apa sih nih latar belakangnya? Profesinya di remote worker ini sebetulnya banyak sekali ya, beragam. Cuman kalau dilihat dari diskusi akhir-akhir ini sering nggak agak-agak bingung nih ngomong apa gitu ya. Karena ini di sini ada Pak Tony tuh. Bisa dilihat ada bapak-bapak yang nggak berdiri Pak. Nah ini nih biangnya Rustu nih kalau di grup nih ya Pak Tony. Dari tim legalnya KKR nih, remote worker. Jadi sering aja kebanyakan memang orang-orang IT ya, yang istilahnya front end lah apa, saya juga bingung sebetulnya. Tapi saya ikutin aja lah ya. Tapi sebetulnya kalau ngomong gitu, profesi yang mau remote itu sebenarnya banyak gitu loh. Apalagi dengan situasi macet dan lain-lain sekarang ini harusnya kayak tadi Mbak siapa tuh? Mbak yang arsitek? Mbak siapa? Mbak Rini. Nah, arsitek kan profesi, jadi seharusnya nggak mesti di kantor juga bisa lah ya. Jadi non IT pun seharusnya sudah mulai bisa diinisiasi melalui grup ini. Doakan semoga Pak Tony dan tim dari remote worker dari KKR supaya bisa segera meluncing apa Pak? Meluncing apa ya Pak? remote.hub.id. Artinya akan didevelop kurang lebih seperti itu tadi yang di share di grup panggilan.com. Akan banyak bermunculan nanti setelah dia oke jadi master. Nah, bisnis apa teman-teman semua bisa dapat kurang lebih platform yang sama ya. Lalu, nah, freelancer, virtual assistant, social media manager, Mbak Zata salah satu ya, sosial media ya, spesialisasinya. Oh ya, nah ini, kemudian e-commerce, affiliate, dan lain-lain. Nah, ada yang kerja di Upwork, hadir di sini? Ada? Oh, ada satu. Tepuk tangan dong. Ini kalau mau tahu tuh. Lalu yang DeviantArt ada? Gak absen nih. Fiverr ada Fiverr? Wah, masih Upwork ya. Oke, itu salah satu channelnya remote worker ya. Biasa kalau yang udah biasa dapat bayaran non IDR udah ngerti tuh. Berapa mas rate-nya? Ini ya, inilah salah satu cara untuk meningkatkan skill di remote worker itu ada. Jadi untuk yang beginner, newbie dan lain-lain gak usah khawatir, semuanya bisa belajar hal baru dan mengupgrade skillnya. Kemudian nah, ini adalah kopdar kita yang pertama.
Kopdar 021 kolom 1, tepatnya di Bekasi. Siapa yang hadir pada saat itu ada? Mas Fikri hadir ya? Saya juga. Nah, baru sedikit. Jadi berarti ini kopdar kedua ini pertama kali ketemu semua ya. Nanti jangan lupa saling berkenalan ya. Ini kita kopdar pertama merumuskan yaitu cikal bakal dari remotehub.id ya, Kak Tony? Ya, cikal bakal dari remotehub.id. Jadi kalau misal ada yang merasa ada skill yang bisa mungkin mau membantu proses kelangsungan untuk supaya bisa jadi itu remotehub.id, bisa hubungi Mbak Iva atau Pak Tony untuk bisa bergabung di Slack ya, biar lebih cepat jadinya. Kemudian ini, apa sih program dan event dari remote worker ini? Salah satunya yang sudah berjalan ada ini monthly meetup kopdar yang kedua. Lalu nextnya Januari sudah ada. Jadi kalau misal di antara teman-teman mungkin ada yang mau suggest tentang tempat atau tema atau apapun, boleh WhatsApp ke Mbak Ipa, ke saya atau ke Mbak Mia. Kemudian ada lagi setiap minggu kita adakan namanya online sharing. Jadi masing-masing berbagi skillnya yang dirasa mereka memang kuat di situ. Nah, diantaranya adalah yang sudah kita lakukan ini. Yang pertama adalah mengenai roll out produk dari Bro Jimmy. Kebetulan beliau berhalangan hadir malam ini. Dan ini adalah Rabu weekly sharing kita yang pertama. Kemudian kemarin hari Rabu ada yang ikutan, siapa yang nyimak? Untuk remote worker to entrepreneur, siapa yang di grup? Ada yang nyimak? Ada ya? Bagus gak? Oke, next time kalau mau jadi narasumber berbagi sharingnya mau? Berani? Harus mau ya. Nah, untuk yang selanjutnya Rabu depan kita udah nodong Mbak Zata nih. Dia akan sharing tentang Instagram for personal branding. Jadi stay tune ya. Rabu jam 8 malam sampai jam 10 seperti biasa. Nah, ini adalah kopdar kita yang kedua. Kebetulan saat ini kita bergandeng tangan dengan Pioneer. Terima kasih Pak Reza. Mana Pak Rezanya nih? Nah, sekian sekilas dari saya mengenai KKR. Untuk saran, kritik, keterlibatan event, apapun bentuknya, silahkan bisa hubungi saya via WhatsApp. Utamanya saya akan buat timetable untuk Rawes mungkin sampai 3 bulan ke depan minimal, dan untuk meet up sampai 6 bulan ke depan minimal. Jadi dalam hal ini jangan merasa saya masih newbie, saya masih ilmunya segini, nggak ada. Semua orang punya akses, punya hak untuk bisa sharing sekecil apapun itu. Sharing means caring. Jadi nggak usah khawatir. Intinya kita menebar manfaat dan semangat untuk berbagi skill dan ilmu sekecil apapun itu pasti akan berguna. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Meta. Oh ya, ada pesan sponsor nih karena fotografer kita tadi kecelakaan. Jadi mohon teman-teman ambil foto, nanti share di grup biar bisa dikompar. Sama selama speakernya bicara sudah mulai bisa mengajukan pertanyaan di Slido dengan hashtag tanya kerja remote. Ya. Nah, oke, sekarang Mbak Iva akan sharing tentang awal terjadinya komunitas sampai nanti ke depannya mau ngapain. Mbak Iva sendiri sama seperti Mbak Meta kecebur di remote karena kecelakaan, ditinggal bosnya pergi, akhirnya ngerasain manage kantor remote, ternyata kok enak ya. Akhirnya beliau bikin Primasis yang menyediakan virtual assistant, lalu berkembang. Nah, nanti detailnya Mbak Iva akan cerita ke kita bagaimana komunitas ini dulu terbangun sampai kemudian ke depannya mimpinya, goalnya itu seperti apa. Mbak Iva silakan. Mungkin butuh ditepuk tanganin biar kesini. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam. Saya duduk ya sama umumnya. Ini nanti saya cerita Mukanya ada tuh beberapa. bagaimana ceritanya sampai kita punya grup ini dan mau bikin apa. Kita mau cerita apa dulu nih, Mbak? Saya ya. Jadi gini, saya 2010 kira-kira itu ceritanya bos saya punya startup atau punya agensi atau namanya company baru karena di bidang pemerintahan. Lalu dia bikin kantor. Nah, Ivan ngapain nih? Stay di kantor deh, kayak gitu. Terus jadi saya ditinggal sama bos saya. Manage kantor itu sendiri. Ada sih teman satu yang buat administrasi sama satu lagi OB. Nah, jadi dari situ saya belajar komunikasi remote, terus gimana filing segala macam itu dari pertama gitu ya. Justru yang remote sebenarnya bos saya. Jadi bos saya yang nggak pernah ke kantor, terus jadi komunikasi semua by BBM, diomelin juga dari BBM sama email dan dulu tuh istilahnya project koordinator. Jadi kayak saya pegang traffic controlnya, email-email yang buat perusahaan itu dari saya, dimonitor sama di manage sama saya. Terus ada associate directornya itu kalau minta materi atau apa jadi ke kantor saya gitu. Nah dari situ saya mikir wah ini kayaknya asik juga ya kalau misalnya ada beberapa klien, maksudnya ada beberapa bos atau gimana. Tapi tadinya kan saya mikir ini gimana caranya? Iya, nggak puas ya. Terus 2012 saya berhenti dari situ, terus saya mau ngapain ya? Terus waktu itu boomingnya belajar Twitter, belajar sosmed gitu ya. Terus saya pikir wah ini dan ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang memang waktu itu sih kita belajar kayak bikin blog atau gitu kayaknya wah baru nih. Terus ada yang saya juga ini sebenarnya nih kalau kamu bisa ada HP baru gitu ya misalnya, terus kita dikasih pinjam disuruh review itu kita bisa dapat duit begitu misalnya gitu ya. Terus atau kita saling retweet atau support like sama share itu bisa jadi duit gitu. Terus waduh ini gimana ya maksudnya sebenarnya asik juga gitu kan. Lama-lama ada co-working space, ada virtual office gitu. Terus saya ikut-ikut jualin lah istilahnya, jualin buat startup-startup yang mau bikin akta baru dan membutuhkan surat domisili gitu. Nah ini ya. Karena kenapa sih ada remote worker sama virtual assistant? Nah dulu tuh saya merasa sempat virtual assistant itu going slow banget karena saya pakai istilah virtual assistant. Sementara di luar itu virtual assistant sudah terkenal banget, cuma lebih ke di bidang-bidang yang non teknis, non IT gitu kan ya. Supporting kayak penerjemah, terus PA, personal assistant gitu, terus yang bikin-bikin slide atau proposal gitu ya. Nah, itu di mana kalau di Indonesia tuh kayaknya nggak common gitu ya, karena budaya mungkin ya. Biasanya kalau yang namanya admin itu nggak terlalu keren gitu itunya, citranya sama karirnya. Lalu mostly bos-bos tuh pengen banget anak buahnya harus di depannya dia gitu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal minta ini nggak jauh-jauh atau gimana gitu ya. Nah pola pikir ini sedikit berubah dan di zaman milenial ini anak-anaknya juga
berubah gitu. Mereka bekerjanya lebih dinamis, nggak mau 9 to 5 dan lain-lain, dan ada tuntutan juga ya karena misalnya macet gitu ya, sama mereka lebih kreatif juga. Nah ini saya diliput di Republika 5 Juli 2013, saya nggak tahu gimana rezekinya. Jadi ada kenalan dulu Mas Zaki, harusnya datang Mas Zaki di mana ya? Ada kolom creative planner, terus saya dapat placement di sini. Itu dulu malah nggak tahu, Primasis sih mau diapain, sebenarnya belum tahu. Nah, usia produktif juga lebih luas ya sekarang. Jadi sekarang nih kalau kita segrup aja memang ada yang dari baru lulus atau malah masih kuliah, sampai yang anaknya juga udah kuliah ya Pak ya. Paling muda berapa anggotanya? Paling muda iya, belum kita ini ya. 2 Mas, anaknya Mbak Nindya, 20. Paling tua jangan ditanya ya. Jangan saya tanya ya, soalnya bapaknya yang paling muda. Nanti Alex kan. Nah ini juga transportasi umum yang di Indonesia yang dari dulu sampai sekarang udah puluhan tahun ke depan tetap aja begitu ya, maksudnya struggle-nya harus naik kereta. Orang tadinya seneng misalnya bawa mobil terus di edukasi buat naik kereta KRL, tapi berjejel-jejel juga. Ada Transjakarta juga gitu juga. Nah ini webbing saya dulu pertama, bahwa sebenarnya kerja itu bisa dari rumah. Nah profesi-profesi yang biasanya gini, kalau dulu kalau saya nggak tahu yang lain, kalau performansi itu bagaimana anak buah nurut sama bosnya, ya nggak? Ada yang kayak gitu. Nah sekarang lebih ke karena kita mandiri semua, jadi posisi itu bisa sejajar, anak buah atau pekerja yang lain itu partner. Jadi ada motivasi di mana pekerja remote work itu ingin menjadi remote work karena mengurangi politik kantor misalnya. Nah, sebenarnya profesi seperti penulis, desainer itu kan mereka punya ada satu proyek, sebenarnya pekerjaannya itu bisa dijadiin satu proyek gitu, dan itu bisa dilakukan di mana saja dan ada value-nya. Maksudnya gini, satu orang misalnya nih bikin kartu nama, kenapa di A mahal, di ini kurang, karena mungkin desainnya lebih bagus. Jadi bukan karena berapa rajin dia masuk kantor atau berapa dekat dia sama bosnya, seperti itu ya. Nah kalau di luar negeri virtual assistant itu sudah dikenal puluhan tahun yang lalu, karena mungkin di sana ada kebutuhan untuk bekerja dari rumah karena musim, mereka punya 4 musim dan ininya jauh-jauh. Nah ini maraknya marketplace freelancer yang timbul karena evolusi dari pekerja itu ya. Di sini ada yang masuk ke DVA atau freelancer, satu akun atau 2 akun? 2 akun gimana aja? Freelancer sama Upwork. Kalau yang lain baru mau nyoba-nyoba atau baru mau nyoba-nyoba ya kayaknya ya, tertarik.
tahun ini saya masih terus menggali ini gimana nih ya virtual assistant bisa berkembang grup saya atau Primasis itu bisa berkembang seperti apa, karena dari beberapa tahun lalu paling saya cuma ikut ke co-working gitu untuk kenal dengan orang lain, lalu ikut jualin space-nya. Nah itu kurang, dan paling merek-merek yang brands-nya memang sudah dari luar atau yang sudah terkenal dan mungkin modalnya besar yang kayaknya kelihatannya rame gitu kan. Jadi gimana ya caranya supaya ini lebih berkembang. Terus ternyata ketika googling ada istilah namanya remote worker, dan saya nemu di Facebook itu dulu grup SB Kami Kerja Remote itu membernya sampai 19.000 orang. Kalau kemarin ketutup, jadi yang sekarang tuh cuma 6.000 kalau nggak salah. Nah itu diinisiasi oleh Mas Rahmat dari Bandung yang memang kebetulan di Upwork sudah lama dan kerja sama teman-teman lain yang merasa susah untuk dapat akses ke Upwork, maksudnya nggak diverifikasi atau gimana gitu ya, atau ada peluang-peluang pekerjaan remote yang bisa langsung didapat dari sesama teman. Jadi beliau bikin grupnya, dikumpulin ternyata banyak. Nah di Bandung tuh sering banget gitu ngumpul. Ada Teh Anissa namanya, dia bilang iya Mbak, karena kita tuh remote worker sebenarnya kesepian karena di rumah terus ya ngerti ya, kerja sendirian, ininya tembok lagi, mejanya itu lagi, nggak ada teman. Kalau orang kantor kan ada teman naik bis, ada teman satu gedung, satu lift, ini nggak punya gitu kan. Jadi mereka punya kegiatan kopdar yang padahal itu cuma main board game bareng-bareng, ngumpulnya cuma 9 orang. Kok sering ya? Terus saya pikir kenapa di Jakarta nggak ada gitu ya. Terus saya pikir kumpulin deh, ini yang di Jakarta siapa aja. Terus kita kopdar tanggal 20 November ya, kita ketemuan. Saya Mas Sambil sama Mas Fikri ketemuan bertiga dulu. Terus ini gimana nih, kita mau diapain, harus make something nih kita. Terus kebetulan sebelum itu saya, Mbak Mita sama Mbak Mia, kita memang punya rencana Desember mau bikin acara kejadian. Alhamdulillah nemu teman-teman semua. Kenapa grup WhatsApp? Kenapa nggak di Telegram? Saya ngerasa kalau di Telegram tuh memang ringan, tapi banyak banget grup-grup yang membernya tuh banyak, jadi just a number gitu. Kalau berapa puluh ribu orang pun di grup Telegram, yang aktif paling 100 atau berapa. Jadi saya pikir ya di WhatsApp dulu, satu mudah, dua kita lebih akrab. Dan waktu di Bekasi ya, Pak Tony juga bilang, wah ini beda nih, itunya nggak cuma teknis aja ini ya, bidangnya, dan lebih khusus karena di Jakarta. Jadi 2018 saya memutuskan untuk merubah Primasis pengelolaannya menjadi sebuah komunitas. Jadi sebenarnya awalnya gini, saya sebenarnya concern sama kita ibu-ibu yang begitu mau naik karirnya harus berhenti karena misalnya harus melahirkan atau anaknya masih kecil-kecil. Begitu balik lagi, misalnya kalau dulu nih, zaman saya dulu sekretaris tuh prestis banget ya, itu tangan-kanannya bos gitu. Cuma begitu dia harus berhenti karena ini, terus balik lagi, kok nggak seperti pengalamannya atau jam terbangnya itu tidak ada harganya. Dan ininya balik lagi ke seperti apa, gajinya tuh balik lagi seperti entry level. Nah sebenarnya kan
dari misalnya nih sekretaris tuh ada yang kreatif juga, terus gimana caranya ngatur orang atau memberangkatkan bosnya dari satu tempat ke tempat lain. Manajemen itu sebenarnya harus punya skill ya, skill hospitality, skill assisting itu memang person by person beda-beda. Jadi sebenarnya kan harusnya bisa dikembangin. Nah, niatnya grup remote worker Jakarta ini, grup kita akan menjadi pilot project untuk kota lain. Jadi nanti kota-kota lain bisa mencontoh kegiatan kita atau ikut meneruskan kegiatan kita. Nah, kita bikinin platformnya di kandas sama Pak Tony sebagai business developernya grup kita. Sekarang udah sampai mana Pak Tony? Ya, mumpung masih dulu nanti kalau waktu terakhir nih kita diskusi. Gitu ya, ya. Nah, selain itu, kalau kita ngumpul, kalau misalnya di grup-grup aja kan kita tetap sendiri-sendiri, walaupun kita punya tempat nanya ya, ini gimana, ini caranya gimana, tapi tetap aja kayaknya sendiri-sendiri. Jadi ternyata digali-gali kita tuh butuh entah public relation untuk memasarkan self branding kita atau jadi manajernya. Jadi misalnya ada juga karena concernnya sama partnership atau managing orang, dia bikin satu akun, nanti seperti dia yang nyariin, yang jadi hub gitu, nyariin pekerjaan di upload untuk bisnisnya si A atau si B. Nah, kegiatannya apa? Kita mau kopdar bulanan untuk mempererat silaturahmi seperti ini, karena mau nggak mau kita seneng kan ya kalau jalan-jalan gitu, terus ketemu, terus tahu sekarang kegiatannya apa. Sama Rawes Rabu Weekly Sharing itu sharing online mingguan, kebetulan sekarang di WhatsApp, baru di WhatsApp aja. Yang kemarin udah 2 kali kita laksana. Ada yang punya pesan-pesan sendiri tentang Rawes? Ada yang mau share? Itu yang meja berapa kayak tadi satu ya, yang Rawes. Ada mic kalau ada mau cerita? Ada yang mau share? Silakan berdiri. Kedepannya lagi ada kita saring dari depan. Kenapa sih kalau di depan tuh pas pendaftaran ditanyain skillnya apa, terus udah bisa menghasilkan dolar berapa, itu karena kita pengen tahu dia pengalamannya seperti apa, dan nanti di filter yang mau sharing atau mau bikin kelas bisa di develop juga, yang baru newbie bisa belajar kemana, jadi bisa di Jawabannya tes. Halo Mbak, kamu di mana Mbak? Tes. Bisa ya? Siapa yang mau sharing? Siapa mau sharing? Silakan Yang berdiri. di Rawes kayaknya tadi ada yang ngacung ya di sini atau di mana? Ada yang ikut Rawes terakhir kemarin Rabu yang Barina yang sharing? Ada yang nyimak? Ini kayaknya hijaunya bukan white semua nih. Tadi kayaknya ada yang ini, ada yang ngacungin tangan. Ya, sharing dong kesannya apa tentang Rawes? Halo, perkenalkan nama saya Supiana. Basicnya tuh grafis. Kacangin mas, kacangin. Saya creative designer. Masih full time worker sih. Pengen nyoba remote worker. Kemarin ikut Rawes tuh tentang apa ya kemarin sama Remote worker to be entrepreneur. ya itu menurut saya sih kesan pesannya bagus sih, ngasih tahu poin-poinnya apa untuk remote worker gitu sih, karena juga saya kan baru mulai remote worker gitu sih, paling itu doang sih. Makasih. Iya, karena banyak pertanyaan masuk. Nah, kebetulan ada Mbak Rina yang kemarin sharing, jadi kita setting dulu dari awal mindset kita merubahnya seperti apa.
ini general brain mapping grup kita kedepannya sama yang sedang dijalankan. Jadi kalau KW sama Kopdar ini masuknya ke event planner dan manajemen. Nanti kalau membernya sudah ke filter, bisa kelihatan dan bisa ditawarkan jobs-jobs yang memungkinkan ada. Event planner dan manajemen ini bisa langsung jalan dengan project dan partnership. Buktinya kita sudah ada sponsor dari Pioneer, tepuk tangan dulu buat Pioneer. Kita ini kerjanya di Manila loh, jadi memang mau ini di Indonesia sehingga mau mensponsori grup kita. Jadi maksudnya gini, saya melihat loh, berarti kan ada kebutuhan ya dari negeri luar yang misalnya produknya mau masuk ke Indonesia atau buat market penetrasi buat mereka gitu. Dan itu sebenarnya bagus banget ya. Terus gini, ada yang bilang gini, aduh saya ini bukan backgroundnya IT atau teknik, saya nggak ngerti banget kalau di grup kita ngomongin apa. Kalau Mbak Mia penulis ya Mbak. Nah itu sebenarnya semua kita bisa masuk ke office management, marketing dan PR. Bagaimana bisa kita setiap bulan dapat sharing atau kita kopdar secara gratis misalnya. Itu semua orang bisa kontribusi nyariin sponsor atau bagaimana. Terus di Bandung itu ada Mas Agung, itu beliau sudah bikin remote worker KFI itu Koperasi Freelancer Indonesia. Karena kan kita freelancer nggak punya BPJS atau nggak bisa nyicil juga gitu kan. Jadi kita harus bikin bagaimana caranya supaya kita bisa survive lah sendiri. Kok ngomongnya langsung pada ketawa ya? Jadi semua orang yang kira-kira punya passion atau concern di kontribusi di satu bidang silakan gabung atau bikin. Saya misalnya biasa bikin sistem database. Terus saya punya produk nih, udah jadi sistemnya tapi belum dites aja dulu ke teman-teman, itu bisa, dan kita bisa membicarakan bagaimana kerjasamanya. Jadi di sini nggak ada single dominasi ya, jadi semua bisa kelola ininya masing-masing, dan setiap member tuh misalnya saya bisa kelola event planner sama business development juga, jadi nggak harus satu, jadi nggak ada siapa bos, siapa dominan, siapa yang ini, sama-sama semua. Apa yang bisa kita lakukan, coba kita nonton ini dulu, bisa di play nggak? Jadi ini materi atau video yang saya dapat dari workshop waktu business development di Innovation Room di Talent Hub Departemen Tenaga Kerjaan sama Mas Rifki. Itu kita di setting bahwa sebenarnya aset itu apa sih? Kalau zaman sekarang aset itu sebenarnya sudah kita gitu, skill kita, sumber daya manusianya, bukan tanah, bukan harta, seberapa besar apa yang kita punya. Kamu yang mau cerita dari Iva? Enggak, nah tadi kan Mbak Iva nyebut beberapa alasan kenapa jadi remote worker. Aku mau nanya, sambil nunggu aku mau nanya dulu ya. Kalau pertanyaan buat di sini kan udah di slide dulu. Sekarang saya mau tanya ke audiens, siapa yang udah jadi remote worker lebih dari 10 tahun? Saya
sendiri udah 16 tahun. Yang di bawah 5 tahun ada yang mau, kan tadi alasannya ada satu yang nggak mau macet, ada juga yang nggak tahu nih kan, beberapa yang IT kayaknya memang secara sosial lebih senang sendirian karena menghindari politik intrik-intrik di kantor. Itu saya. Terus ada yang mau share nggak? Kalau Pak Tony yang paling lama alasan jadi remote worker kenapa? 20 tahun yang lalu itu pas 98. Oh, Jadi pas demo. bukan pas kena PHK. Selamat ya. Habis itu pertama kali saya beli buku bagaimana membuat e-commerce dan belajar HTML tahun 98 sampai sekarang survive. Ya. Jadi ada orang yang kalau jatuh udah nyungsep. Nah kalau ini yang jatuh membalnya lebih tinggi. Kita semua harus bisa jadi kayak Pak Tony, mungkin suatu saat kita sharing. Terus ada yang baru, kalau ini tadi baru mau jadi remote worker ya? Kamu kenapa? Udah bosan ngantor atau apa yang bikin kamu berat untuk ke kantor dan pengen remote aja? Pertama sih perjalanan deh. Biasanya kalau saya ngantor tuh bisa jalan pulang pergi bisa 4 jam. Dari Jakarta. Jangan pulang kampung kita gitu. Nah, kemarin tuh saya sempat riset kecil-kecilan. Jadi kalau nggak salah UMR Jakarta sekarang 3,8 ya. 3,8 dengan 8 jam sehari. Seminggu 40 tuh kira-kira sejam tuh 190.000. Kalau dipotong makan sama ongkos 50.000 jadi 140. Kalau kerjanya 8 jam, commutingnya kira-kira 2 jam. Padahal di Jakarta nggak mungkin 2 jam, tapi lebih. Kalau dihitung itu berarti untuk 10 jam kita dapat 140.000. Saya mikir gitu, saya kalau anak saya 19 tahun masa nanti mereka kerja cuma dibayar sejam 14.000. Kayaknya mungkin dengan, makanya saya bawa saya kebetulan ketemu Mbak Iva sama Mbak Meta waktu itu ada workshop remote worker. Saya mau ngasih lihat mereka bahwa sebagai manusia kita harus kreatif gitu kan, nggak usah mengikuti jalan yang linear yang sekolah, kerja, nikah. Sementara kerja itu harus 9 to 5 di kantor. Saya mau kasih lihat mereka bahwa ada banyak cara, bisa kerja di rumah, bisa kerja berkomunikasi gitu. Nah, cuman seru juga sih, maksudnya di satu sisi kita menghindari jalanan macet, tapi di sisi lain di acara sekarang yang di jam macet teman-teman datang. Makanya tadi kita ngeliat kayaknya seru banget ya. Ini gathering pertama, terus yang datang kayaknya lebih dari 40-an gitu ya. 1, 2, 3, 4 meja, 6 meja, kayaknya lebih dari 40. Jadi terima kasih kerja kerasnya Mbak Meta, Mbak Iva. Oke, videonya sudah bisa. Kita skip dulu ya. Ya, mungkin nanti videonya bisa kita lihat belakangan atau kita share di grup ya Mbak ya. Oke. Nah, pembicara kedua adalah Mbak Sata. Mbak Sata ini termasuk unik ya menurut saya. Jadi awalnya masih sambil kerja, mulai ngeblog. Tadinya blognya hobi, lama-lama dengan boomingnya sosial media di tahun 2010, mulai ngerasain ternyata ngeblog itu bisa dimonetize. Kayak tadi Mbak Iva bilang, nge-review handphone aja bisa jadi duit gitu. Nah, sebagai researcher sebenarnya Mbak Zaka ini lebih banyak kerja di rumah karena kan bisa dikerjain di rumah. Akhirnya dengan aktivitasnya di sosial media sekarang udah hampir 8 tahun ya full remote worker. Nah, sekarang Mbak Zaka akan share ke kita bagaimana kita bisa meraih pasar internasional sebagai remote worker. Jadi nggak cuma di Indonesia. Kayak tadi Mbak Eva bilang, nggak rupiah aja tapi yang udah FS. Kita sambut Mbak Zata, terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke sini. Silakan Mbak.
Selamat malam semuanya. Ya saya masih agak nggak enak badan dan kedinginan, jadi sorry kalau kadang-kadang agak sedikit panas sebenarnya. Saya senang banget hadir di sini malam ini mendengarkan cerita-cerita dan inspirasi dari teman-teman semua di sini. Malam ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya seperti Mbak Mia udah bilang. Jadi remote worker dan freelancer itu emang udah cita-cita saya sih dari masih kuliah. Jadi sebenarnya pas iya dari masih kuliah pun udah rencana kayaknya nggak cocok di kantoran, dan terbukti memang benar sih, cuman sempet ngerasain setahun 2 tahun kantoran dan memutuskan untuk bekerja remote. Jadi awalnya itu saya kerja di perusahaan law firm, di law firm asing. Jadi sebenarnya jurusan saya juga nggak ada hubungannya dengan hukum, jadi markomnya semua bisa dihandle, semua lancar-lancar aja. Tapi yang aduh kayaknya ini nggak saya banget, nggak gua banget gitu loh. Jadi mulai pelan-pelan itu pun pas ngelamar kerja, saya kerjanya udah langsung seminggu 3 kali. Jadi pas dipanggil interview sama atasan saya langsung bilang boleh nggak seminggu 3 kali, dan langsung approve karena kebetulan pekerjaan saya memang bisa dilakukan nggak dari kantor. Itu ceritanya agak-agak penuh drama karena banyak teman-teman kantor yang kalau gitu gue juga mau dong gitu. Jadi ya udah, kalau saya datang tuh yang udah pandangan-pandangan sinis menyambut saya kayak kesel banget. Datang jam 10, pulang jam 3, terus cuman seminggu berapa kali gitu kan. Dan ada beberapa yang bahkan mengajukan, saya juga mau dong remote kayak dia. Sementara kata bos saya, iya gimana mau remote, kamu sekretaris gitu kan. Jadi gak semua pekerjaan bisa remote gitu kan. Kayak sekretaris ya harus selalu ada untuk bosnya di kantor gitu. Oke. Tentang saya, ini ada sedikit beberapa pekerjaan saya yang semuanya remote. Saya palu gada ngomong. Jadi semuanya ada, saya kebetulan blogger, saya juga content creator, saya bikin artikel, video, fotografi juga, media handling consultant. Jadi contohnya misalnya ada brand mau misalnya bikin press conference atau semacam itu, nanti mereka hubungin saya kerjain juga. Saya kebetulan juga ngajar yoga, saya nulis. Nah, kaitannya dengan pasar internasional, kebetulan saya juga nulis untuk stasiun televisi Brunei. Jadi radio television Brunei itu semacam TVRI-nya kayak di sini. Mungkin orang-orang mikir kok bisa ya, maksudnya bahasanya beda satu, terus udah gitu jauh, susah kan diskusinya gitu. Nah itu nanti saya akan jelaskan betapa pentingnya bahasa Inggris nggak mesti sempurna, tapi minimal bisa ngobrol. Saya juga researcher, dan ini agak saya ingin dikit biar nggak begitu kelihatan. Saya hanya tulis ini di sini, investigator. Ini hanya untuk di sini. Saya mau berbagi cerita bahwa ini adalah pekerjaan remote yang paling enak. Kebetulan saya mengerjakan ini bareng suami. Yang jadi kita tuh kayak main detektifan gitu. Jadi misalnya ada dari perusahaan, kebetulan saya kerjanya untuk perusahaan Singapura dan Australia. Jadi misalnya dia macam-macam, dari due diligence untuk perusahaan yang misalnya Singapura mau kerjasama dengan salah satu perusahaan di Indonesia, saya dan suami atau saya sendiri research dan investigasi sampai hal-hal kecil, nggak kecil juga sih, seperti misalnya selingkuhan. Jadi saya pernah jalan-jalan ke Bali bareng suami, dibayarin enak banget kan gitu untuk investigasi salah satu orang luar dari Australia yang punya selingkuhan di Bali. Jadi ini kenapa saya juga hanya menceritakan di sini, dan itu agak nanti setelah ini mungkin akan saya hapus lagi dari ini, karena kalau saya declare ke semua orang bahwa itu profesi saya investigator, saya takutnya saya banyak ke event kemana orang kalau saya ajak ngobrol jadi agak curiga gitu kan. Jadi mohon kalau bisa, ya, kalau bisa mungkin ini tidak bukan untuk disebar. Oke. Oke.
pilih bekerja remote dan freelance? Ini jawaban saya ibu-ibu banget. Semua pasti yang kebanyakan perempuan maunya ingin lebih banyak di rumah. Saya memutuskan bekerja remote itu justru setelah dua anak pertama saya menjelang remaja. Jadi pas saya bilang sama kantor, oh saya mau resign, mereka malah mikir, loh kok anaknya kan udah gede, malah enak gitu kan ditinggal-tinggal kerja gitu. Saya malah bilang, enggak, justru saat anak saya sudah besar, saya ingin banyak di rumah. Karena saya ingin nemenin mereka. Mereka itu, apa ya, masa-masa remaja itu, menurut saya pribadi, itu justru lebih sensitif, lebih labil. Dia lebih banyak bergaul dengan temannya ketimbang dengan saya. Kalau yang kecil, masih gampang lah gitu, di rumah ada mbak, ada mertua yang masih dikit-dikit bisa saya telepon. Tapi kalau misalnya anak remaja, enggak. Jadi itu kenapa saya memutuskan kayaknya ini udah gongnya saya harus berhenti bekerja kantoran dan banyak bekerja remote dan freelance. Lebih fleksibel pasti, sesuai passion dan unlimited income. Ini tergantung seberapa kuat saya bekerja sih sebenarnya gitu loh. Oke, ini fotonya salah satu contoh pekerjaan saya. Jadi ini saya dibayar oleh salah satu agensi luar untuk endorsean Hard Rock Cafe. Jadi yang bayar saya itu adalah Hard Rock Cafe Internasional, tapi saya datangnya ke yang di Jakarta. Dan ini bayarannya juga lewat PayPal. Nah, itu nanti kaitannya dengan nanti Pioneer. Ternyata ada yang lebih menarik lagi dari PayPal. Itu nanti kita diskusikan kan. Tips bekerja remote atau freelance. Jadi harus rapi gitu ya Pak. Aku foto Instagramable banget. Oh, oke. Ini sebenarnya semua udah tahu. Saya yakin semua udah tahu. Di sini saya hanya ingin mengingatkan dan menekankan bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan gitu. Kayak misalnya skills. Balik lagi ke soal yang tadi. Nggak semua pekerjaan bisa remote. Contohnya yang saya bilang tadi, kayak sekretaris nggak bisa gitu. Bahkan kayak di kantor saya dulu ada lawyer yang ingin bekerja remote, sebagian ada yang bisa, sebagian enggak, karena ada yang memang harus standby di kantor. Jadi kita perlu banget menguasai skills yang memang dibutuhkan untuk pekerja remote, yang contohnya desain grafis, editing video dan lain-lain yang bisa dikerjakan dari mana-mana. Komunikasi. Mungkin malah ada beberapa teman saya yang jadi pekerja remote justru karena pemalu. Jadi dia bilang, ya enak dong, gue kan nggak perlu berhadapan dengan orang. Menurut saya ini justru alasan yang salah. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk bekerja remote itu komunikasi itu sangat-sangat penting. Justru lebih penting dari, in my opinion, lebih penting dari bekerja di kantor. Kalau kantor face to face bisa lebih jelas. Tapi kalau misalnya remote, kayak saya misalnya ada kerjaan, apalagi dengan beberapa teman kerja saya adalah orang Singapura yang bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya dia bisa sedikit dan lebih banyak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus saya nanti ngobrol sama dia di bahasa Inggris, tapi kalau saya mentok, saya pakai bahasa Melayu karena kebetulan pernah tinggal di sana juga gitu. Itu kalau komunikasinya nggak bagus, itu bete banget. Jadi kayak kebetulan kan ada beberapa orang yang kalau misalnya baca WhatsApp tuh yang kayak gimana sih? Kemungkinan diskon lebih tinggi. Bener, kayak misalnya udah selesai belum? Ya tergantung mood saya bacanya. Saya lagi bete, misalnya dia cuma nanya, "Pak, udah selesai belum?" Mungkin adanya gitu, tapi karena saya lagi bete, "Pak, udah selesai belum?" Terus saya jadi kesel balasnya, "Sabar kenapa sih?" Ya pokoknya. Jadi komunikasi itu justru lebih penting dari saat kita face to face. Oke, bahasa Inggris sekali lagi nggak perlu sempurna, asal lumayan udah lumayan kok. Jadi kayak contohnya suami saya nggak bisa bahasa Inggris sedikit, asal bisa tektokan itu udah bisa kita pakai untuk bekerja. Personal branding ini juga penting. Jadi kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk serius jadi remote worker, jadi freelancer, ya yang kita jual ya diri sendiri ya. Jadi personal branding itu penting banget untuk kita lakukan.
lagi. Sama sosial media kaitannya juga dengan personal branding. Kemudian ada komunitas. Komunitas itu juga penting. Jadi kayak sebelum saya bekerja remote, saya sudah ikut banyak komunitas. Memang niatnya nabung networking agar nanti kalau saya sudah tidak bekerja kantoran, saya bisa hubungin beberapa orang yang saya kenal untuk lo ada kerjaan nggak atau gimana gitu. Jadi penting banget komunitas untuk networking. Oke. Tips yang semua juga pasti sudah tahu, saya ingetin lagi. Bekerja remote memang bisa di mana aja, di kafe, di rumah temen. Ya, betul. Saya saranin banget sih punya ruang kerja atau minimal pojok kerja. Jadi misalnya gini, kalau saya bikin di ruang atas karena kebetulan saya punya anak yang meskipun duanya sudah gede, tapi yang tetap aja kalau saya ada di satu ruangan dengan mereka yang di mah itu. Jadi saya bikin ruang kerja di ruang atas. Tapi kalau nggak ada, itu salah satu pojok aja bisa. Misalnya di ruang makan, kasih aja satu meja di sudut dengan segala perlengkapannya. Pokoknya ada tempat yang selalu kita kalau mau kerja bisa nyaman di situ. Miliki perlengkapan pendukung kerja itu semua juga sudah tahu ya, kalau mau kerja remote ya harus punya semua pendukungnya, laptop, kalau saya penting banget punya smartphone dan kamera dan sebagainya. Dress up. Ini mungkin kedengarannya agak gimana gitu. Ini lucu banget di baju, sesuai banget. Ini saya kalau di rumah. Seragam kalau di rumah. Ini juga dress up sebenarnya, pokoknya apapun yang nyaman. Jadi kalau saya pribadi gini, kalau mau kerja di rumah, meskipun di rumah gitu, membiasakan untuk mandi dulu. Kadang-kadang suka males ya, di rumah ini gitu. Saya tuh biasanya, maksain diri mandi dulu, pakai baju yang rapi, yang nggak daster-daster banget, piyama wildulah gitu loh. Ini pokoknya yang nyaman, yang bikin saya semangat kerja gitu loh. Itu penting, itu mungkin lebih ke psikologi sih. Tetapkan target, karena ini yang paling sering freelancer dan remote worker itu sering miss di sini karena mikir nggak ada yang ngejar-ngejar, nggak ada bosnya nggak kelihatan di depan, klien nggak kelihatan di depan mata, jadi antar nonton ini dulu deh, antar ini dulu. Jadi itu penting banget untuk disiplin dan menetapkan target. Teratur berkomunikasi, saya kasih contoh misalnya saya ada kerjaan dengan klien saya yang di Singapura. Mungkin banyak yang udah tahu kalau orang sana agak-agak needy ya dan saklek banget. Itu kita memang harus ngejaga selalu, misalnya setiap ada update harus update karena biasanya agak-agak galak gitu mereka. Jadi misalnya udah sampai mana, jadi sebelum ditanya sebaiknya sih biar nggak ada salah komunikasi, bikin aja jadwal, pokoknya tiap ada update atau tiap berapa hari sekali kita komunikasi dengan teman kerja kita atau bos kita di pekerjaan ini. Sama punya jadwal tetap juga, sesuaikan jam komunikasi dengan rekan kerja di luar negeri. Kayak biasanya saya meskipun udah sering kerja dengan teman di luar, suka lupa di sana jam berapa ya gitu. Jadi dipastiin aja misalnya tiap jam 9 pagi saya atau jam berapanya dia itu adalah waktu untuk komunikasi. Ya, sekian. Kalau ada yang mau nanya-nanya silakan. Kita pertanyaannya udah bisa atau nanti mau sekalian terakhir setelah Mas Reza terakhir. Oke. Nah, mungkin yang kedinginan bisa di belakang ada teh sama kopi dan cemilan bisa diambil. Itu bukan pajangan, itu beneran makanan. Silakan boleh. Biar agak bergerak nggak terlalu dingin. Sambil saya share soal yang tetapkan waktu. Karena saya penulis, saya mengadaptasi cara kerjanya. Ada salah satu penulis idola saya, Pak Putu Wijaya. Jadi Putu Wijaya itu pernah bilang bahwa dia itu setiap pagi jam 10 pasti udah duduk di mejanya, mau dia ada deadline atau enggak, dan dia mulai menulis. Gitu. Nah itu saya terapkan, dan memang salah satu yang menjadi tantangannya pekerja remote memang diri sendiri, kadang-kadang susah bangun atau nanti-nanti. Tapi kalau kita punya jadwal tetap, misalkan saya mau kerja setiap jam 12 sampai jam 12, jam 10 sampai jam 12, itu enak banget. Jadi kayak yang buat
orang-orang yang kreatif juga tuh kayak buat brainstorming. Jadi ketik aja apapun yang ada di kalau buat nulis ya atau kalau ini. Terus kalau soal yang komunikasi, ini pengalaman saya juga sebagai penulis karena sebelum selama jadi penulis saya sempat juga jadi editor. Nah, saya selalu tekankan sama penulis saya bahwa kalau ada deadline, tolong kalau kira-kira akan miss udah ngasih tau sebelumnya. Kayak gitu. Jadi benar kata Mbak Zata, sebelum ditanya informasikan dulu minimal kita terlihat menghargai klien kita. Jadi jangan sampai ditanya-tanya. Kalaupun misalkan kayaknya nggak akan selesai, kita bilang bahwa maaf ini nggak selesai. Kira-kira akan selesai kapan? Kalaupun nanti harus miss lagi, di info sebelum miss. Jadi minimal klien merasa dihargain ya, bahwa kita nggak ini. Nah, saya punya pengalaman ada satu penulis bagus, cuman dia kebiasaannya hilang. Jadi saya dulu kerja di Multivision sebagai script editor. Nah, saya ingat kita lagi cari penulis, Pak Ram bilang gini, Nia coba cari penulis yang skillnya seperti A, tapi attitude-nya bukan A. Kayak gitu. Jadi attitude itu salah satu modal terbesar kita, karena banyak klien yang lebih suka kerja dengan orang yang misalkan kualitasnya nggak baik, tapi bisa di request, bisa diajak kerja, ketimbang yang kerjanya bagus tapi nggak mau denger kliennya. Memang sih klien kadang-kadang nyebelin ya. Jadi orang kreatif suka mintanya pisang goreng, budgetnya pisang goreng, maunya banana cake. Cuman ya itu salah satu soft skill yang mungkin Mbak bisa kita masukin dalam training. Gimana caranya ngadepin klien yang demanding tanpa kitanya terlihat kurang ajar atau lebih pintar kayak gitu ya. Iya benar sekali. Iya benar sekali ya, karena memang ternyata soft skill itu harus lebih bagus ya daripada ini. Kalau misalnya pendidikan formal kita bisa sekolah, bisa kursus. Tapi kalau soft skill itu benar-benar kelihatan, istilahnya kasarnya itu ada yang ini orang mengira atau bukan gitu kan, karena cara penyampaian kata-kata dan lain-lainnya itu memang ada ilmunya dan perlu dilatih terus. Oke, sambil menunggu teman-teman kembali ke bangku, saya mau panggil Mas Reza. Jadi kita dapat partner yang sebenarnya angin segar buat kita, karena dulu kita mengenal satu platform pembayaran hanya itu aja, tapi mereka ada yang baru dan lebih mudah dan sebenarnya sudah banyak menjadi partner dari beberapa komunitas ya Mas ya. Mungkin nanti Mas Reza bisa sharing lebih jauh lagi. Kita panggil Mas Reza untuk sharing tentang pioneer lebih jauh. Selamat malam semua. Sebelumnya saya terima kasih sama Mbak Iva, sama Mbak Zata, dan Mbak Tita. Terima kasih juga yang sudah membantu penyelenggaranya event malam ini. Sebelumnya mungkin udah ada yang tahu Pioneer, sebelumnya karena dari Sibulencer ya. Ya, sedikit tentang Pioneer juga. Sebenarnya Pioneer itu udah di Indonesia itu udah ada sejak tahun 2011. Cuma kita nggak fokus di Indonesia waktu itu. Tapi sejak tahun 2016 freelancer dunia itu Indonesia masuk 4 besar. Yang mana pertama itu India, kedua itu Philippines, ketiga itu antara Bangladesh dan Pakistan, baru Indonesia yang keempat. Maka dari itu kita dari Pioneer akan mulai fokus masuk ke Indonesia kayak gitu ya. Di sini saya mau intro atau memperkenalkan sedikit tentang Pioneer, khususnya untuk pekerja remote dan freelancer di Indonesia. Apa itu Pioneer? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi Pioneer itu partner pembayaran internasional untuk teman-teman freelancer di khususnya. Di sini kita punya lebih dari 200 negara yang sedang menggunakan Pioneer, lebih dari 150 mata uang, 4 juta pengguna, dan kita ada customer support 24 jam. Nah ini marketplace partner kita nih, freelancer, khususnya kita punya Envato, Upwork,
Fiverr, Ada klien. terus juga dengan desain. Mungkin ini udah familiar buat para teman-teman yang freelancer Ada di juga sini. pertanyaan kenapa? Terus kita untuk fotografi kita punya Shutterstock. Tapi kadang lebih pintar dari klien, Iya. kan lebih pintar dari yang ngasih kerjaan. Terus untuk e-commerce-nya kita ada Amazon, ada juga apa nih, Wish gitu. Lazada juga, tapi Lazada khususnya untuk Lazada yang dari luar ya, yang bukan Indonesia gitu. Karena Indonesia lokal, ya tidak ada transaksi luar negerinya. Terus juga kita ada partner Airbnb, mungkin pada tahu ya Airbnb ya. Google juga termasuk partner kita. Kita juga punya fanpage ataupun grup Facebook. Di sini bisa bertanya-tanya soal Payoneer nih, atau mungkin udah ada akun Payoneer. Di sini kalau mau ada keluhan atau apa bisa di join aja grupnya, nanti dibantu sama tim customer service Payoneer. Gitu. Nah ini di sini dashboardnya Payoneer nih. Kalau teman-teman nanti daftar, sini bisa lihat di sini ada semua fiturnya terletak di sini nih, bisa dilihat. Dan bisa juga bahasa Indonesia, nggak cuma bahasa Inggris atau bahasa yang lain-lain. Gitu. Bisa dipilih dari sini nanti. Nah, di sini ada tuh nama Anda di sini, terus ada customer ID juga. Di sini nanti bisa kelihatan saldonya. Di sini bisa bahasa yang tadi saya bilang. Ini boleh Anda ada kalau mau terima bayaran atau mau melakukan bayaran, di sini ada. Terus apa sih gunanya Payoneer gitu? Payoneer itu sebenarnya kalau teman-teman tahu PayPal, itu tuh hampir sama kayak PayPal, ya. Cuman bedanya itu PayPal itu payment processor, kalau kita cuma partner. Jadi partner untuk cross boarding payment. Kayak misalnya teman-teman punya klien di luar negeri, nah otomatis currency-nya pasti USD, sedangkan kita menerima dari rupiah, kayak gitu kan. Nah, otomatis kalau misal zaman dulu itu mereka pembayaran melakukan kayak cek atau wire transfer, yang mana cek atau wire transfer itu memakan waktu yang lama kayak gitu, dan fee-nya juga cukup besar. Nah semenjak awal tahun 2002 muncullah nama PayPal. Nah kita semua tahu PayPal itu membantu banget untuk freelancer atau untuk e-commerce gitu kan, reseller. Karena PayPal membantu banget untuk penerimaan uang dari klien ke kita freelancer atau seller kayak gitu. Nah di sini Payoneer muncul. Terus kenapa saya bisa bilang Payoneer itu lebih baik dari rival kita seperti PayPal atau yang lainnya? Karena kita memiliki fee yang rendah, di mana Payoneer itu fee-nya cuma 2%, yang mana PayPal itu transaction fee-nya 4,4% ditambah dengan cross border fee-nya 2,5%. Jadi totalnya 6,9%. Kalau kalian belum pada tahu, bisa dicek di PayPal-nya itu ada sama tertera. Kalau Payoneer itu cuma 1% transaction fee dan 2%-nya itu untuk cross border fee-nya, jadi total 3%. Bisa dibayangkan kalau setengahnya, bisa dibayangkan kalau misalnya sebulan teman-teman ini punya earnings-nya $1.000 aja. Kalau dikurangin 3% ya udah berapa? $300 ya? $300 benar kan? Which is 4 juta lebih ke 5 juta. Bisa dilihat kan perbedaannya kalau untuk fee kayak gitu kan. Nah udah gitu bukan cuma fee aja nih keuntungannya kalau pakai Payoneer ataupun compare dengan PayPal. Sini kita ada Global Payment Service. Bisa dilihat. Nah, Global Payment Service ini sistem pembayaran misalnya kita punya klien di US, dia nggak punya kartu kredit. Nah dia punya transfer bank Amerika. Malah nggak punya bank Amerika nih. Nah Payoneer ini jadiin bank Amerika buat teman-teman. Jadi satu akun itu rekening banknya itu beda-beda. Ya di sini nanti bisa dicek. Nah ini akun ini. Klien teman-teman nanya punya akun US nggak? Gitu kan, karena mau transfer selama US. Di sini bisa teman-teman ambil namanya Bank of America. Ini rekeningnya tinggal dikasih, terus transfer aja ke transfer bank lokal kayak gitu. Nah ini biasanya seller Amazon, Lazada yang gunain ini, klik to check out, Stripe, sama PayPal juga kadang-kadang di connect ke Payoneer juga. Nah ini namanya billing service.
kalau misalnya ada klien teman-teman yang nggak mau pakai transfer bank yang kayak tadi sebelum saya jelasin, dia cuma punya kartu kredit. Nah ini ada sistem namanya pembayaran billing service. Jadi tinggal bilang ke kliennya untuk membayar lewat kredit card. Nah ini caranya, kirim permintaan pembayaran ke klien teman-teman nih lewat dashboardnya Payoneer. Nah nanti akan kliennya menerima link di emailnya. Terus linknya nanti tinggal diklik aja sama teman-teman punya klien. Terus nanti akan ada muncul dashboard baru ataupun window baru untuk melakukan bayarannya lewat kartu kredit. Ntar uangnya akan masuk dalam waktu 1-2 hari gitu. Kalau lewat kartu kredit. Nah ini kalau lewat kita punya request payment juga. Ini yang bersama kayak billing service tadi, cuman ini bukan lewat kartu kredit, tapi ini bisa lewat debit atau bisa lewat bank transfer juga, bersama lah kayak billing service tadi. Ya, cuman lewat online, lewat link, bukan kliennya ke bank gitu. Nah ini fiturnya juga menarik nih. Ini fitur yang disuka sama orang 1000 Lancers nih. Sebelumnya tadi ada Mas Agus ya, 1000 Lancer ya. Jadi saya punya kenalan ini, dia saya kurang tahu CEO atau apa, namanya Pak Rian Dodokusumo. Itu dari 1000 Lancers. Dia tertarik pakai Payoneer itu gara-gara ini make a payment. Jadi misalnya 1000 Lancers punya freelancers banyak, kalau dia gunakan PayPal, uang dari PayPal-nya 1000 Lancers dikirim ke freelancer-nya 1000 Lancer, otomatis ada fee lah dari 1000 Lancers bayar ke PayPal. Nah kalau Payoneer ini nggak ada fee sama sekali, sesama Payoneer bisa kirim-kirim dengan gratis, nggak ada fee sama sekali ini. Jadi bisa save 2,5% fee-nya itu bisa di save, mungkin buat bonus ke freelancer-nya atau apa gitu. Cuma kebanyakan namanya teknologi baru ya, jadi mereka mau tahu apa sih blockchain itu bisa dibikin apa di riset untuk bisa juga saya bilang. Digital signature di blockchain udah pernah ada. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara menggunakan dana Payoneer nih? Misal udah dapat pemasukan dari kliennya, contoh Mbak Zara punya pemasukan dari klien yang menggunakan blok Modita, terus sudah ada uang nih di Payoneer. Cara ngambilnya gimana? Cara gunakannya? Pertama ada withdraw ke bank lokal atau penarikan. Nah, ini syaratnya, annual fee-nya nggak ada sama sekali, fee-nya yang tadi saya bilang 2% aja. Nah ini lower for VIPs. Apa maksudnya lower for VIPs? Jadi 2% ini itu default-nya kita. Ya, kalau misalnya transaksinya besar ataupun menengah besar itu bisa kita adjust jadi 1,5 sampai 1% aja. Kayak gitu. Jadi nggak 2% fix dalam transaksi kalian. Nah ini supportnya USD, Euro. Metodenya online, bisa diakses di websitenya Payoneer. Nah ini juga ada kedua, Payoneer Prepaid Mastercard. Kita bisa request Mastercard-nya kalau misalnya kita udah dapat earning dari klien $30. Nah, ada annual fee-nya $29,95 per tahun ya, ini per tahun bukan per bulan. Annual fee ya. Ini kenapa sih harus sering ini? Itu bisa membantu kita buat purchase online. Atau kalau kita mau bayar VAT di Euro kayak gitu, atau kita jalan-jalan ke luar negeri bisa pakai ini. Dan bisa juga iya, bentuknya nanti dikirim dari Payoneer, tinggal masukin aja data-datanya gitu. Terus bisa juga dipakai di ATM lokal, ATM apa aja bisa yang ada kode Mastercard-nya. Prosesnya banyak gitu ya. Semua blok-bloknya. Bagaimana cara melakukan penarikan di Payoneer ke bank lokal? Nanti di menu Payoneer itu ada menu penarikan di sini. Tinggal login, terus pilih tarik atau withdraw. Terus kita tinggal pilih nih withdraw dari balance yang mana. Kita kan balance ada USD, ada Euro, GBP gitu. Kalau misalnya menerima yang dari USD, pilih USD. Terus di sini masukin bank dan amount yang mau ditarik. Lalu review atau tinjau akan masuk. Immutable artinya tidak bisa dirubah istilahnya. Nah ini, how to order Payoneer Prepaid nih, gimana caranya order Prepaid Mastercard yang saya tadi bilang. Pertama, tinggal receive aja $30 dari kliennya, itu receive aja nggak perlu bayar.
kita dapat $30 pembayaran, itu bukan blok, terus login lah ke akun Pioneer, blok itu langsung pilih order card, nanti akan muncul pop-up order card kalau misalnya udah ada $30. Kalau belum ada $30 nih nggak bakal ada muncul order card ini gitu. Terus nanti select currency-nya nih, pilih currency atau mata uangnya, terus masukin shipping address-nya, terus pilih order, akan masuk dalam 7 hari jual kerja gitu. Dan ini menarik sedikit, kenapa saya bilang tadi kita fokus ke Indonesia itu, kita ada VIP freelancer pioneer yang namanya Mas Niki Fati dari Semarang. Dia itu freelancer Fiverr, pendapatannya per bulan itu 36.000. Iya. Iya, mereka menggunakan pioneer. Kenapa saya bilang mereka? Karena ini walaupun akun individu, tapi mereka ini per tim. Gitu. Yang kedua ini namanya Mas Teguh Nugraha. Dia dari Bandung, Fiverr juga. Transaksinya itu 18.500 sekian per bulan gitu. Mereka VIP kita. Dan sebenarnya kita masih ada VIP lagi di Asia Pasifik. Itu VIP terbesar dari Indonesia. Iya. Namanya Mas Yoyo dari Jogja. Dia Amazon seller. Per bulan sebulannya itu transaksinya 900.000 USD. Nah, per bulan. Sampai saat ini masih menggunakan Pioneer udah hampir 1 tahun. Yang kedua itu juga dari Indonesia, namanya Mas Sigit, dia 800.000 juga per bulan. Dia dari Shopify Mbak, dia pengguna Shopify ya. Dia mereka dropshipper sih dua-duanya. Yang Yoyo itu, iya. Anji ambil Cina jual di. Nah ini juga kita punya sosial media, itu bisa dicek di website kita. Beli barengan dari Cina. Itu aja saya bisa saya share malam ini. Terima kasih. Di Filipina. Kalau yang personal bisa menghemat 2-3%. Kalau yang grup mungkin kayak Pak Tony punya tim, nggak ada apa fee 2,5% lagi kalau mau bayar timnya kan. Nah, Mbak Meta bisa dibantu pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Slido. Ada yang ngirim pertanyaan nggak? Apa keasikan dengerin di depan? Hah? Kodenya apa? Tanya kerja remote. Atau langsung boleh, ada yang mau bertanya? Jadi Berapa saat misalnya? Harus 10 Kita poll dulu ya. Kan belum baca dulu. ya jadi ini. Lihat 3 pertanyaan Yang aja. blockchain itu ada namanya main network, ada yang namanya main network Ya, alias public selamat network, malam. ada yang namanya private Saya Michael net. dari Linuxindo ya. Kali saya juga dulunya freelance juga, tapi sampai saat ini tuh kan aku kan bermain di freelance property. Nah, karena kemarin tuh benar-benar anjlok, itu jadinya saya bingung tuh antisipasinya. Kalau biasanya tuh kan punya tips gak sih gimana sih caranya kita tuh bisa tetap stay tapi walaupun kita jadi freelancer. Kalau freelancer kan arti kata tuh butuh modal. Nah, masalahnya itu gimana sih cara mendapatkan modal tapi tetap melakukan pekerjaan freelancer. Thank you. Kedua, Jadi ini pakai view. Mau di poll dulu atau langsung dijawab? Kalau belum Dua orang lagi ya? karena pakai PO. Sebut nama dan dari mana ya? Oke, terima kasih. Nama saya Pak Kiki. Nah, saya bertanya ke kebetulan saya remote worker bloknya itu jalan setiap Amerika. Saya ingin tanya apakah kalau dari sana itu registrasi ada kereta KRL kalau saya pribadi tidak pusing saya mau mudah atau sulit dari kantor saya sana bisa mudah kalau jadwalnya jalan sih nah blok kayak gitu. Ini dashboardnya dari mana? Dashboardnya bikin sama yang dashboard. Satu pertanyaan lagi, ibu-ibu ya, saya kasih. Ini open source. Terima Buat kasih. mantau jaring. Malam saya dengan Ovi dari Buat mantau Gosulanto. jaring. Buat mantau jaring. Saya menanya sama Mbak Data. Tapi kalau Mbak aplikasinya Data jalan di sini, kita ya di ke 40 TAI. aku bikin. Sebenarnya cuma buat ini buat Simple question tulisan aja sih doang. Mbak. Saya juga menjalani aplikasi sharing kayak sedikit ya. gitu. Saya juga menjalani remote worker dari tahun 2007 sampai 2012. Klien saya orang Bangkok. Kita bergerak di bidang power supply untuk telekomunikasi seperti Nokia Siemens Network dan Telkomsel Huawei.
Nah, biasanya juga lebih banyak di rumah. Saya waktu itu sewa apartemen. Kalau saya di Bangkok, kita supply manpower untuk engineering dan apa namanya untuk support project lah ya. Anyway, sekarang udah berkeluarga, kenapa pengen remote karena nggak bisa lepas juga dari anak. Pertanyaan saya ke Mbak Zarfa, Pak, gimana sih time feeling manajemennya Pak antara untuk me time, keluarga, kerjaan, apalagi pekerjaan kan banyak target ya, deadline. Itu gimana tuh Mbak, time feeling manajemennya supaya semua itu well organized. Apalagi kalau anak sakit, terus kita banyak deadline kan. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini udah 3 pertanyaan. Untuk yang mau bertanya juga langsung login ke sli.do. Masukkan kode tanya kerja remote ya. Jadi paralel. Bisa langsung mengetik, nanti saya bacakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama mungkin Mbak Rifa kan jawab. Tadi soal up and down-nya menjadi freelance. Nah, jadi pengalaman saya ketika saya mau menjadi freelance adalah karena ketika saya mau mulai freelance saya sudah punya anak 2. Jadi saya hitung-hitung, saya tanya-tanya. Waktu itu saya dapat rumusan bahwa sebaiknya sebagai freelance itu kita punya tabungan untuk 6 bulan ke depan. Jadi misalkan dihitung nih pengeluaran kita sebulan 10. Nah kalau mau jadi freelance itu lebih aman kalau kita punya tabungan buat kita punya tabungan 60. Karena satu pekerjaan tidak selalu ada, kedua kadang-kadang termin pembayaran bisa dari 3 sampai 6 bulan gitu. Makanya ketika saya memutuskan kenapa saya memutuskan bekerja, waktu itu kan saya kerja di majalah. Terus saya di ulang tahun Tempo ketemu Pak Ram, tiba-tiba ditawarin kontrak sekian ratus episode. Terus karena DP-nya setelah saya hitung-hitung itu lebih dari kebutuhan saya 6 bulan, saya berani resign dan menjadi penulis skenario freelance gitu. Jadi karena kan kita nggak tahu apakah kita akan sakit atau apa, atau klien kita bayarnya lama. Jadi supaya kitanya juga tidak apa yang pot-potan. Freelance itu kan harus happy, dia harus nyaman karena kerjanya sendirian, nggak ada bosnya kayak gitu. Jadi kalau kuncinya saya sih kitanya harus happy, sehingga ketika ada deadline atau nggak ada kerjaan, kitanya tetap enak bekerja. Nah pertanyaan kedua buat Mas Reza. Tadi pertanyaannya, Mas kerja di Indo sebagai freelancers ya, terus company-nya di US bener ya. Terus bagaimana cara company US ini daftar pionir? Apakah ada syarat tertentu bener ya? Gitu. Jadi kayak bisa payroll saya itu masuk ke akun mereka gitu. Jadi kalau selama ini kan konsepnya kan udah marketplace kan. Nah ini kan karena saya Indonesia, saya tidak bisa bikin account bank di Amerika. Nah tapi setidaknya buat mereka itu mudah kan. Soalnya saya pakai PayPal. Kalau PayPal kan masih lebih gampang kan. Mereka buat transfer. Nah kalau misalnya ini apakah semudah kayak PayPal itu dari pihak sananya kan? Karena mereka pasti nggak mau ribet begitu. Oke. Tadi sebenarnya saya udah share ada fitur kita namanya billing service. Jadi caranya itu Mas ajukan pembayaran lewat billing service fitur itu. Jadi tinggal masukin email penerima pengurus payroll Mas yang di Amerika. Nanti tinggal dikirim emailnya dengan request tersebut. Nanti di email sana akan terima link. Nah link itu tinggal diklik. Setelah diklik akan masuk invoice atau tagihan pembayaran yang Mas masukkan, yang Mas inginkan. Misal berapa, contoh 100 juta sebulan gitu kan, tinggal dimasukin sama dia. Nominal apa itu namanya, kayak kartu kredit lah atau debitnya, ya kan tertarik otomatis 100 juta kayak gitu. Nah, jadi mereka nggak perlu punya pionir, nggak kayak PayPal harus punya PayPal kan. Kalau mereka nggak perlu kayak gitu. Lebih praktis ya. Tapi kalau kita pakai platform lain misalnya Neo atau time management ini PR untuk semua orang kayaknya gitu. Dan kalau menurut aku pribadi tiap orang beda-beda, sebenarnya bisa sih, semuanya bisa dengan kemampuan masing-masing. Kalau saya pribadi itu yang paling penting adalah support team. Jadi saya punya supporter di rumah tuh, ada suami,
dan kebetulan alhamdulillah deket rumahnya sama ibu mertua dan ibu saya, meskipun nggak tiap hari juga saya gangguin, tapi deket, jadi kalau ada apa-apa, ada yang urgent bisa nelpon lah. Kemudian anak-anak yang saya yang sudah lebih besar itu juga jadi supporter utama saya. Jadi saya punya anak yang masih kecil, kalau misalnya si Mbak ART di rumah izin sakit atau apa, saya bisa menyerahkan si kecil itu ke yang dua ini gitu. Jadi benar-benar support ini itu penting banget. Dan ART pastinya, asisten rumah tangga itu penting banget untuk kita brief dan kita apresiasi agar mereka juga akan membantu kita. Kemudian saya senang banget bikin to-do list. Itu saya agak-agak edit semua to-do list. Saya punya beberapa planner misalnya khusus untuk blogging, ada tema-temanya apa segala macam. Saya punya buku khusus untuk pekerjaan yang berhubungan dengan riset, investigasi dan lain-lain. Saya ada buku khusus. Emang sih kayaknya ribet banget gitu, cuma emang kebetulan saya hobi gitu kan. Jadi semua ada. Saya punya beberapa buku khusus yang tiap saya mau melakukan sesuatu, saya lihat misalnya lagi mau ngeblog nih, ya udah saya nyontek di situ, karena maksudnya saya udah punya begitu banyak pikiran, mikirin anak, mikirin usaha, mikirin gosip dan segala macam gitu. Jadi juga iya repot banget itu. jadi otak saya kan nggak bisa menampung semua, jadi itulah, jadi saya buka bukunya, ada contekan di situ gitu. Jadi menurut saya punya catatan, punya to-do list atau apapun yang sesuai dengan ini masing-masing itu penting banget. Kemudian me time, yaitu semua orang butuh me time. Saya pribadi seneng banget nonton film, terutama Fox Prime. Saya bisa sampai nonton episode misalnya langsung saya borong, misalnya The Walking Dead itu sampai ya seminggu. Saya nggak nonton seminggu, itu dalam semalam misalnya saya nonton semua, itu me time saya. Kemudian ya salon sesekali atau apapun, jalan-jalan ke mall. Saya nggak merasa egois karena saya mikir ya, if mama ain't happy, nobody happy. Jadi kalau ibunya nggak seneng ya anak-anaknya dan suami juga nggak seneng. Karena kalau ibunya happy, kalau saya happy, saya bisa mengurus anak dengan baik, mengurus suami dengan baik, saya kerjanya juga mood gitu. Jadi sebenarnya nggak usah egois, nggak usah mikirin, aduh sayang duitnya, aduh kok gue malah ke salon sih, padahal anak-anak lagi di rumah dan lain-lain. Jadi tiap ini beda-beda sih, tergantung situasi aja. Saya bacakan dari slide.do ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, yang bertanya di sini adalah dari Tri. Yang mana ya? Ujung. Ada nggak ada? Skill apa mana? Oh oke. Thank you Mas. Skill apa saja yang perlu dimiliki oleh orang yang ingin menjadi personal assistant? Kayaknya baik nih. Oke, kalau personal assistant itu lebih ke hospitality atau assisting. Jadi misalnya gini, kalau ada bos kita nih misalnya mau pergi, itu kalau yang belum biasa dia nggak detail, belum tentu bisa detail gitu. Misalnya gini, bos saya harus bawa bagasi seberapa, terus saya harus ngecek free bagasinya berapa, kalau lebih harus gimana, kalau dia pakai alat khusus misalnya wheelchair atau gimana, saya harus confirm seperti apa. Sampai waktu dulu itu saya pernah kena marahnya karena salah booking seat booking seatnya. Jadi dia dapatnya ternyata pesawatnya beda, jenis pesawatnya beda. Saya bookingin di tempat yang aisle yang deket yang ada, jadi dia nggak bisa recycling. Itu bisa jadi hal-hal yang harus jadi pengalaman sama detail sih ya kayaknya. Terus sama kebetulan kalau saya pribadi pernah kerja di magister manajemen di universitas yang lumayan di Indonesia. Terus saya di sekretariat sama di general affairs. Jadi itu ngurusin dosen yang ketika kita bikin notes buat di toilet itu misalnya minta tolong tutup lagi pintunya, itu saya harus confirm dulu sama bos saya.
itu sebenarnya apa ya, kayak lingkungan juga. Sama selain hal-hal skill yang misalnya gadget savvy, komputer. Jadi kalau kadang-kadang kan ada orang yang nggak bisa kerja multitasking ya, kelihatan tuh dari screen-nya yang dibuka tuh Windows-nya berapa, tabs-nya berapa. Ada yang bisa pindah-pindah tabs, ada yang enggak, itu juga pengaruh juga. Jadi gimana caranya table-nya atau time management-nya dia bisa ngerjain bareng-bareng itu banyak dalam waktu yang sama, naik request juga. Gitu, kira-kira gitu. Ada sudah terjawab atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, next question anonim ya. Sorry nggak, Mas Irwan dulu nih. Mas Irwan yang mana? Oke. Bagaimana seorang karyawan bisa meyakinkan bosnya bahwa dia bisa kerja remote, sedangkan perusahaan konvensional masih menggunakan sistem absensi? Silahkan dijawab. Iya, membacakan. Saya coba jawab ya Mas Irwan. Ya, saya agak susah sih jawabnya karena kebetulan saya cuma sekali kerja kantoran dan itu pun di perusahaan internasional gitu yang emang udah cukup terbuka untuk diskusi. Misalnya kayak saya minta saya mau seminggu 3 kali aja, kenapa? Emang bisa gitu. Terus saya kasih alasan bahwa pokoknya ya kasih project aja dulu. Kalau saya bisa nyelesain itu ya nanti lanjut seminggu 3 kali. Jadi kebetulan memang bisa gitu kalau di perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya. Tapi mungkin saya kebayangin untuk perusahaan konvensional ya memang harus nego sih. Jadi mungkin kita harus diskusi dengan HRD-nya apa yang bisa kita kasih dan kita tawarkan ke mereka. Dan mungkin ya kasih kayak ya udah nggak apa-apa ini dulu deh kayak apa sih, percobaan dulu ya, trial dulu beberapa bulan gitu untuk membuktikan bahwa memang bisa. Gitu aja sih. Mungkin ada tambahan kali ya? Saya nambahin juga ya. Kebetulan itu yang terjadi sama saya. Posisi tawar kita juga menentukan. Jadi kalau kita sudah sampai level tertentu, seperti saya sekarang saya masih 3 hari dalam seminggu, flexi time. Jadi dari awal waktu pegang project freelance itu dia tahu saya nggak bisa ya kerja Senin ke Jumat 8 ke 5, saya nggak mau. Jadi begitu dia overnight, saya butuh kamu di kantor. Dia langsung begini, kamu bisa masuk berapa hari dalam seminggu. Nah itu. Jadi untuk teman-teman nggak usah berkecil hati, ada prosesnya. Jadi makanya scale up, upgrade skillnya, sama yaitu belajar skill negosiasi, tahu bagaimana menempatkan diri dan tahu menilai situasi lah. Seperti yang Mbak Zata bilang, kalau kita memang bisa membuktikan bahwa tanpa ke kantor pun bisa jalan, progresnya jalan, pasti jalan, bisa. Kayak itu. Next, ya Mia. Jadi kebetulan saya terakhir kerja kebetulan pernah kerja kantor lagi tahun 2011 juga saya nego. Jadi kamu layout dulu pekerjaan mana yang harus saya kerjakan di kantor, pekerjaan mana yang bisa saya kerjakan di rumah. Kayak dulu saya kerja untuk CSR kan, jadi saya harus bikin program untuk CSR, bikin video, editing segala macam. Nah ada hal-hal yang saya nego ini bisa saya kerjakan di rumah karena waktu itu bayi saya masih umur 2 tahun, jadi saya nggak mau ninggalin dia. Nah kita akhirnya ngobrol di hari-hari apa saya ke kantor karena saya memang harus meeting dengan tim yang di kantor. Di hari-hari apa yang saya akan bekerja di rumah mengerjakan pekerjaan ini. Jadi kamu juga harus kasih lihat ke mereka bahwa I know what I'm doing and I know how I will do it gitu. Yang berhubungan hanya dengan kamu tarik ke yang bagian bisa dikerjakan di rumah. Yang memang harus berhubungan dengan orang lain dialokasikan di kantor dan dibikin agreement aja jadwal mau hari-hari apa kayak gitu. Menurut saya selama kamu tahu apa yang kamu kerja dan kamu bisa meyakinkan mereka bahwa kamu bisa deliver, itu bisa dicoba dengan trial juga ya. Ada tambahan, baik Pak? Boleh sedikit. Sebenarnya kalau remote itu self driven ya, self driven sama inisiatif sama ya kreatifnya harus tinggi memang. Jadi kalau bedanya tuh kalau di kantor, kalau orang kantoran istilahnya ngerjain PR. Iya ada PR, nungguin itu, oh ada PR, ngerjain sampai selesai. Kalau banyak, kalau nggak lagi banyak, alhamdulillah bisa lele. Tapi kalau remote worker kita yang nentuin ininya,
saya mau ngerjain ini berapa lama, saya bisa ngerjain ini berapa lama, itu kita harus tahu capacity kita juga. Oke, pertanyaan selanjutnya anonim. Mas, saya pernah punya kartu Pioneer. Nah, masalahnya sekarang sudah expired, sebelum pernah digunakan. Bisa diperpanjang atau harus bagaimana? Mas Reza, silakan. Kalau misalnya kartunya udah expired dan belum pernah ada transaksi, itu berarti dia dapat daftar link itu spesial karena udah langsung dapat kartu kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau perpanjang kartu lagi, nanti nggak perlu ada transaksi, tapi tinggal perpanjang aja, minta ke customer service atau ke Facebook yang tadi saya share. Nanti akan langsung diberikan dalam 7 hari yang tadi saya bilang, kayak gitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya anonim juga. Bagaimana manage tim yang kerja remote? Silakan, Mbak Syata, Mbak Rifa. Bosnya Pak Tony mau sumbang jawaban? Oke, jadi di sini mungkin untuk teamwork itu ada beberapa aplikasi yang kita bisa pakai. Kalau saat ini kita pakai Slack sama Trello. Jadi kalau memang ingin tahu lebih lanjut, bisa di WhatsApp group kita, bisa tanya, nanti bisa gabung di Slack atau Trello. Itu bisa kelihatan siapa kerja apa dan siapa yang kerja banyak atau sedikit, itu bisa kelihatan. Nah, lebih dari detail dari itu lagi, nanti ada yang namanya time tracking. Jadi kalau udah senior-senior yang punya jam terbang tinggi, kemudian punya rate misalnya $20 per jam, $30 per jam, itu sudah bisa bekerja by minutes. Sekarang saya mau kerja 30 menit, berarti dia dapat $10. Itu ada tingkatannya lagi. Dan itu memudahkan kita. Contohnya, kalau saya seorang front end, dalam satu project front end itu selalu kerja di awal. Kemudian setelah selesai kerja, projectnya belum selesai, saya bisa cari lagi kerja di tempat lain dengan tahapan front end. Begitu juga orang back end. Mungkin orang back end di remote app ini belum mulai kerja, yang kerja masih tahap mock-up atau desain. Orang backend masih bisa kerja di tempat lain. Nah, manajemen itu kita biasanya gunakan pakai Trello kan, atau Kanban misalnya kalau yang umumnya itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Ada pertanyaan lagi? Pak Tony ada pertanyaan lagi buat Pak Tony. Iya, nyambung kebetulan tadi itu pertanyaan saya. Nama saya Tari dari Bekasi. Jadi memang ini pengalaman sih ya, karena waktu itu kita nggak pernah punya pengalaman kerja remote. Jadi dapat kerjaan remote, branding satu company ya, e-commerce waktu itu. Jadi cuman asal coba siapa yang mau kerja remote gitu kan. Akhirnya saya pas ditanya komitmen ya, iya komitmen gitu. Tapi pada pelaksanaannya ya itu tadi gitu kan. Aduh, dikejar-kejar, akhirnya saya sendiri capek gitu kan. Akhirnya bertumbuh di saya semua pekerjaan gitu. Dan akhirnya klien suka nagih, ini mana belum selesai gitu kan. Ya sudah, akhirnya cuma bertahan 6 bulan saja gitu. Maka tadi selalu saya tanyakan itu, karena memang jujur saya tidak pernah punya pengalaman kerja remote gitu kan, tapi sudah dapat klien gitu kan. Nah, kemudian untuk pembagian fee itu juga berdasarkan apa sih seharusnya Pak? Jadi ada beberapa pertanyaan tadi ya. Ada satu pekerjaan yang kemudian kita kumpul-kumpul bagi tugas. Terus udah sepakat semua, udah komit, begitu jalan atau satu hilang. Nah ini kalau katanya Bro Ano nih yang di video ini, itu namanya programmer ninja. Kadang-kadang muncul atau hilang. Nah itu yang sedang kita buat dalam satu konsep di remote app. Sama seperti pada awalnya e-commerce itu mulai. Pada saat e-commerce mulai kan semua tanya, nanti kalau saya bayar barangnya jelek gimana? Atau saya udah bayar, toto penjualnya hilang gimana? Nah di situ e-commerce menciptakan satu namanya rating.
Satu orang komplain aja udah selesai, nggak bisa buka toko lagi. Nah ini di remote hub untuk mengatasi pekerja ninja ini, ya kita akan tahap pertama ini kita akan buat profiling dari members. Jadi latar belakangnya seperti apa, terus keahliannya itu bukan kita yang menyebutkan. Keahlian itu biasanya di-endorse oleh members yang lain. Itu untuk memperkecil resiko orang markup kemampuannya. Nah kemudian kalau fee, saya kemarin baru diskusi sama Mbak Iva. Saya ini orang front end, cuman bisa HTML, CSS. Tiap kali saya dapat kerjaan miliar, apa benar saya bisa mendapat nilai seperti itu? Nah, kemampuan ini akan terbagi sebenarnya. Dulu saya dianggap orang IT malu, orang cuma bisa desain kok IT. Nah, kemudian bergerak saya kuliah lagi, ambil hukum. Nah, bagian front end dan back end itu yang paling spesifik pembagian tugasnya. Jadi itu bisa 50-50. Di bagian depan ada desain, ada mockup, baru ada front end yang sedikit coding. Nah itu dibagi demikian. Nggak tahu kalau di desain grafis itu ada nggak tahapan-tahapan seperti itu. Jadi biasanya kita coba bagi per tahapan proses kerja. Itu yang bisa membagi fee kita sebesar apa. Yang susahnya kalau di Indonesia ini namanya desain, abu-abu harganya. Tapi saya ingatkan kemarin, Garuda Indonesia itu 2 miliar pada saat dolar masih 2000. Jadi tergantung kita meyakinkan apa itu desain. Itu kira-kira ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong untuk Pak Tommy. Ya, untuk nantinya remote.id yang akan menjadi platformnya remote worker kita ini. Pertanyaan selanjutnya adalah anonim juga. Apa tips dan trik untuk develop diri dan stay update dengan teknologi dan metode kerja paling mutakhir sementara kitanya kerja sendiri? Ada yang bisa jawab? Salah satunya dengan berkomunikasi. Curhat ini. Saya ulang ya pertanyaannya. Apa tips dan trik untuk develop diri dan stay update dengan teknologi dan metode kerja paling mutakhir sementara kitanya kerja sendiri? How to keep update and Ya itu, misalnya contohnya dari Pak Tony tadi. Tadinya misalnya saya kebetulan juga ya operation manager di satu aplikasi di startup, jadi baru tahu tuh namanya Trello. Jadi dulu kalau ini kan pakai board gitu kan, dibagi-bagi timetable-nya atau apa. Oh ternyata ada aplikasinya. Terus kemarin bikin invoice aja, invoice sama receipt itu ada aplikasinya. Jadi kita tinggal, dan itu banyak banget yang gratisan, yang trial tuh gratisan banyak. Jadi kemarin ada project bikin receipt-nya sama invoice-nya ganti-ganti aja aplikasinya. HP misalnya kita kalau pakai HP nggak harus canggih, tapi kita yang bisa makainya gitu ya. Jangan cuma smart. Jangan smart gitu, kita ya juga smart. Pembagian memorinya, gimana caranya supaya WhatsApp group banyak tapi nggak hang gitu-gitu sih. Terus sebenarnya ya harus keep up aja ya. Jadi kalau misalnya orang ingin tahu Instagram, kita belajar Instagram. Kalau tahu
aplikasi, kita belajar aplikasi gitu, jangan yang enggak gue gaptek atau segala macam. Kalau kita ngerasa diri kita sendiri gaptek aja, lihat page-nya apa yang dari gitu, bingung banget nih pasti itunya gitu kan, padahal sebenarnya gampang banget. Pak Tony mau tambahin Pak? Oke, jadi benar tadi, selain kalau kita berkumpul, dari pengalaman saya, waktu saya pertama kali pakai editor itu masih Dreamweaver, Adobe. Tapi begitu ngumpul sama teman-teman, ngeliat pakai editor apa, langsung cari yang paling mudah. Jadi berkomunitas ini yang paling cepat kita untuk upgrade skill kita. Dan juga kalau waktu istirahat di kantor itu kita makan. Nah, kalau kita kerja sendiri, waktu istirahat kita, saya misalnya sebelum tidur, itu saya selalu googling teknologi. Jadi apa yang jadi masalah kita hari ini, googling. Itu yang banyak sekali masukan. Kadang-kadang saya sampai ada teknologi baru di YouTube, kadang-kadang YouTube sudah seri. Jadi setiap satu video mungkin cuma 10 menit, ada 30 seri. Saya sampai menemukan sambil tidur saya dengerin, pagi-pagi bisa ngerti. Jadi alam bawah sadar itu sebenarnya ada. Itu bisa dicoba. Waktu tidur kita dengerin. Nah, yang ketiga itu menyangkut dari smartphone. Ini kadang-kadang orang punya 2 smartphone, semuanya ada YouTube, Instagram, ada ini, dua-duanya sama, dua-duanya membersnya sama, beritanya sama. Coba saya memulai waktu itu untuk Instagram, apa yang akan saya posting, atau untuk YouTube, apa yang akan saya posting, Facebook, apa yang saya posting, LinkedIn, apa. Jangan semuanya sama, karena kita bisa bahasa gaulnya pencitraan. Pencitraan itu sangat powerful di sosial media. Kalau kita semuanya sama, kelasnya sudah kelihatan. Yang pertama. Sama tadi saya ada yang belum terjawab, kayaknya mengenai properti ya, freelance. Ini agak ada bedanya antara freelance dengan remote worker. Jadi kalau freelance itu kita mengerjakan pekerjaan pada saat luang. Kalau remote worker belum tentu freelance. Jadi kalau dimulai dari pekerja IT, di Eropa itu hampir 80% pegawai tetap DHR itu di rumah kerjanya. Itu yang namanya remote worker pertama. Jadi bukan bekerja pada saat luang. Dan yang kedua, biasanya modalnya itu modal keahlian, bukan modal uang. Itu yang membedakan antara freelance dengan remote worker. Demikian ya. Sudah terjawab ya. Ada yang mau menambahkan? Saya nambahin sedikit tentang upgrade diri itu. Kalau sekarang ini training workshop itu yang gratisan tuh banyak banget. Jadi pinter-pinter aja untuk nyari, googling. Saya salah satunya yang banci workshop, gitu, banci training. Jadi kalau ada apa-apa yang menurut saya, wah kayaknya gue perlu tahu nih, saya akan daftar. Kalaupun harus bayar, kalau worth it ya saya ikutan. Atau bahkan kadang-kadang saya nego. Kalau misalnya bisa nggak tukeran sama artikel gitu, biasa kalau bisa ya saya ikutan gitu. Jadi ikut training, ikut workshop, berkomunitas kayak gini itu ngebantu banget untuk upgrade skills kita. Thank you Mbak Gata. Next question to Pak Reza. Apakah Pioneer juga ada feature invoice? Kedua adalah apa beda termin pembayaran freelance lokal dengan asing? Silakan dijawab Pak. Pertama soal invoice ya. Iya. Oke,
Oke, tadi yang saya jelasin ke Mas yang sebelumnya nanya juga itu kan pakai invoice juga, jadi sama aja. Kalau misalnya ada klien di luar, tinggal kirim invoice-nya lewat link tersebut yang dipakai lewat billing service tersebut. Gitu. Lalu yang kedua adalah beda termin pembayaran freelance lokal dengan asing. Apa bedanya? Kalau untuk lokal saya kurang tahu karena kita nggak bisa support lokal. Karena kita hanya karena kita kan partner untuk cross border, which means kita ambil kredit dari fee internasional masuk ke rupiah kayak gitu. Jadi kalau lokal ke lokal kita nggak. Oke, berarti international payment ya, international transaction. Untuk selanjutnya, untuk yang belum bertanya, yang mau mendapatkan pertanyaan langsung login ke slide.sli.do. Kodenya tanya kerja remote ya. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Jaki Alhamzah. Apa saja promosi untuk skill supaya banyak calon klien yang bisa lihat kemampuan kita? Dipersilakan jawab. Apa saja promosi untuk skill supaya banyak calon klien yang bisa melihat kemampuan kita? Jawabannya simpel sih, kita bikin portfolio itu penting banget. Jadi misalnya saya kasih contoh, kalau untuk penulis, untuk yang videografer atau apa, portfolio itu penting. Ya kita cek yang gratisan aja dulu, kita promosiin lewat sosial media. Sosial media hampir semuanya bisa kita peroleh dengan free. Itu aja dikencengin dengan modal yang tidak terlalu besar, itu udah bisa kayak ngasih tahu orang bahwa kita punya skill yang dibutuhkan oleh mereka. Ada yang mau menambahkan? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Prasasti. Saran bagi para pekerja freelance dalam mengatur pemasukan yang tidak menentu. Itu dulu. Floating income. Ini sih balik ke pribadi masing-masing ya. Ada yang boros, ada yang apa ya. Kayak tadi Nia juga udah jelasin ya, soalnya emang harus nabung ya, karena kita memang penghasilannya nggak per bulan gitu. Kalau saya misalnya nih, saya ambil contoh saya lagi. Saya kadang-kadang misalnya dalam sebulan dapatnya banyak, tahu-tahu 3 bulan sepi. Yang paling ya cuma dapat kerjaan endorse produk atau apa gitu. Nanti dapat yang dari Singapura atau dari Australia, masih 4 bulan lagi, sekali dapat gede lagi, tahu-tahu nggak lagi. Jadi ya itu emang balik ke pribadi kita untuk ngatur gitu. Kalau saya biasanya saya bikin kayak akun khusus atau rekening khusus untuk kayak semua di-pool di situ dulu, nanti sebagian keluarin dikit-dikit, oh ini untuk bayaran si kakak, ini untuk bayaran apa, ini untuk apa. Jadi itu kembali ke disiplin masing-masing, atur sesuai kemampuan, sesuai gaya hidup masing-masing. Kalau dulu saya bagi pengeluaran saya dalam kayak primer, sekunder, tersier. Jadi kalau primer ini yang masuk dalam pengeluaran tetap yang harus di cover sama tabungan saya. Nah, yang tersier, sekunder itu kayak kalau bulan ini saya penghasilannya lebih dari penghasilan dari pengeluaran tetap, itu saya boleh melakukan sesuatu yang tidak rutin, misalkan kayak gitu. Atau bisa juga kalau dulu saya punya asisten, jadi tiap bulan, jadi kan dulu saya tuh punya tim 13 penulis, jadi saya punya budget, misalkan budget untuk library dan entertainment berapa, budget untuk makan berapa. Nah biasanya tuh saya selalu seminggu sekali ngasih dia bond, nanti dia ngingetin, Bu, budget untuk jalan-jalan tinggal segini ya, ntar saya tanya budget library masih berapa, masih segini, oke, minggu depan kita kalau nonton ambil uangnya dari situ. Jadi pintar-pintar ngatur aja. Kalau masih pada single kan mestinya ngitung pengeluaran sendiri lebih gampang dari pengeluaran yang anaknya 4 atau timnya 13. Jadi ya itu di ini aja, pengeluaran sebulan berapa, berarti ditargetkan bahwa oh pekerjaan saya harus minimal segitu. Nah kalau lebih dari segitu, either ditabung atau bisa menghadiahi diri sendiri dengan melakukan sesuatu yang tidak setiap hari dilakukan. Oke, pertanyaan yang sama, tanya lagi kali udah. Oh ya, masih ada 3 sih.
Ini sama masih dari prestasi untuk Pak Reza nih. Apakah setelah aktifkan saldo Pioneer kita jadi nol? Apakah setelah aktifkan saldo Pioneer kita jadi nol? Apa bisa digunakan verifikasi PayPal? Mbak Prestasi yang mana ya? Mungkin bisa lebih menjelaskan. Mbak Prestasi? Oke, sebentar. Karena saya bingung bacanya, Mbak. Ini saya berdiri atau baca? Oke, selamat malam, assalamualaikum. Nama saya Prasasti. Untuk pertanyaan sebetulnya begini. Sebentar, login dulu. Apakah setelah mengaktifkan Pioneer dan saldo yang menjadi nol kira-kira bisa digunakan untuk verifikasi PayPal? Karena sebetulnya kan untuk sistem hampir sama kan metode pembayaran PayPal dengan Pioneer itu aja sih sebetulnya. Oke. Jadi maksudnya Mbak Prasasti mau connect PayPal gitu. Nggak penting ada saldo atau enggak untuk connect, karena kan untuk connect PayPal dia perlu rekening bank sama nama bank, benar ya. Nah, tinggal dimasukin aja nih apa yang dikasih Pioneer, US banknya apa, tinggal dimasukin ke PayPal. Nanti akan masuk ke rekening Pioneernya Mbak Prasasti. Dari Pioneer ini baru pindahin ke local bank account, jadi lebih hemat. Ini kita avoid fee yang 2,5% dari PayPal tersebut, gitu. Nah, Ngerti ya? thank you. Oke, dua pertanyaan terakhir ya sebelum kita nanti ada sesi door prize. Simak nanti pertanyaan Pak Reza ini yang menentukan, karena apakah adanya Pak? Saya punya drone. Drone, siapa yang pulang dengan drone malam ini siap-siap ya menyimak apa ya pertanyaan dari Pak Reza. Oke, pertanyaan dari Rifki. Apakah ini kayaknya ke Pak Tony. Apakah hukum yang melindungi kita sebagai freelancer atau remote worker kalau kedepannya kita nggak dibayar? Nanggung. Gimana? Saya ulang ya. Adakah hukum yang melindungi kita sebagai freelancer atau remote worker kalau kedepannya kita nggak dibayar gitu? Bapak bisa jawab. Ini baru kejadian di WA Group kemarin, ngobrol-ngobrol, Mas Yuan kalau nggak salah ya. Jadi memang sebenarnya itu nggak hanya di dunia remote worker. Yang paling dikenal di dunia hukum, para advokat ini selalu bicara 1000 perjanjian pun tidak akan ada gunanya tanpa ada satu niat baik. Jadi itu yang jawaban paling umum di dunia hukum. Jadi kalau supaya aman dibayar adalah jangan seperti yang Mas Juan kemarin, udah kerja capek-capek kok ngilang 3 bulan. Nah, teman-teman remote worker langsung tanya, loh hari ini emangnya masih ada kerja tanpa DP? Kira-kira seperti itu. Jadi sama sih sebenarnya, nggak hanya di dunia remote atau dunia umum. Ya sebaiknya kita sudah mengukur kemampuan kita sudah menetapkan harga kita, karena yang kita jual adalah skill. Nggak ada bukti bahwa sudah diterima. Kalau saya dulu mulai dari web design, memang yang namanya website itu selalu sudah diserahkan, tapi tetap saya megang. Jadi kalau ada klien mau bikin website, ya udah saya buatin desain tanpa DP. Cocok nggak? Nggak cocok, ya saya matiin lagi. Kalau cocok dibayar, tetap juga saya pegang. Itu beda lagi. Tapi kalau kita punya skill atau produk yang akan kita serahkan, yang paling aman sih ya pakai DP. Kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony.